Apakah Anda merasa bahwa sedang berada di fenomena yang dalam sosiologi ekonomi sering disebut sebagai digital company store atau versi modern dari sistem mandor zaman dulu? Di video ini kita akan bedah skema yang menyerang psikologis penggunanya. Mari kita mulai. Halo, apa kabar? Selamat datang di Algorithm Masterclass. Saya Brahma Kumbara. Dalam seri ini saya tidak hanya menghitung jumlah orderan, saya membedah setiap baris kode yang mengontrol hidup Anda di industri gig. Digital Company Store umumnya merujuk pada platform e-commerce internal terpercaya. Karyawan dapat membeli barang bermerek perusahaan atau toko online yang menjual produk atau layanan digital. Hal ini juga bisa merujuk pada toko resmi atau official store dari suatu perusahaan teknologi di marketplace yang lebih besar. Toko online perusahaan untuk karyawan sebuah online company store adalah platform digital aman yang dibuat bisnis secara eksklusif untuk karyawan, klien, atau mitra guna membeli barang bermerek, seragam, dan barang promosi lainnya. Secara teknik, di era sekarang ini bagaikan sebuah layanan yang membuat Anda merasa raja tentunya. Padahal Anda sedang diperdaya teknologi. Ya, sehingga ketika Anda menjadi tergantung dengan belanja online, sistem akan mulai menawarkan Anda kredit pinjaman atau bayar nanti setelah gajian. Ada yang udah pernah ngerasain? Nah, pada pembahasan ini ada beberapa poin penting yang akan kita bedah terkait strategi Epic oleh Superbank yang akan menghancurkan pesaing-pesaingnya termasuk bank konvensional. Yuk kita mulai. Erosi pain of paying atau rasa sakit membayar. Secara psikologis, manusia merasa lebih berat mengeluarkan uang dalam jumlah besar sekaligus di akhir bulan. Benar ya? Nah, inilah sistem yang masih digunakan oleh bank-bank konvensional, tapi tidak dengan Superbank. Dengan sistem potong harian otomatis, Superbank menghilangkan hambatan psikologis tersebut. Dampaknya, nasabah merasa cicilannya ringan, hanya beberapa puluh ribu per hari. Sebenarnya, ini menciptakan ilusi bahwa mereka tidak sedang berutang besar. Padahal secara akumulatif, beban tersebut sangat nyata. Yang kedua, algoritma sebagai mandor digital dalam perbankan konvensional. Jika gagal bayar, pasti Anda akan berurusan dengan debt collector, ya kan? Di ekosistem Superbank dan Grab, penagihannya adalah algoritma, seperti keterikatan kerja. Seorang driver yang punya cicilan harian akan merasa terpaksa untuk narik setiap hari demi menutupi potongan tersebut sebelum bisa membawa pulang uang untuk keluarga. Tragis ya? Secara tidak langsung, bank atau Grab mengunci produktivitas mitra. Cicilan ini menjadi alasan bagi mitra untuk tetap aktif di dalam plafon agar skor kredit dan kelangsungan hidupnya terjaga. Ketika seorang mitra sudah masuk ke dalam lingkaran ini, ekosistem yang menjadi penjara emas. Ketika seorang mitra sudah masuk ke dalam lingkaran ini, berpindah ke plafon pesaing misalnya Gojek, InDrive, atau Maxim menjadi sangat sulit tentunya. Pindah plafon berarti kehilangan aliran pendapatan yang secara otomatis untuk membayar hutang. Ini adalah strategi retensi yang brilian sekaligus kejam tentunya. Hutang adalah lem yang paling kuat untuk menjaga loyalitas mitra. Yang keempat adalah asimetri informasi Superbank. Tahu kapan seorang driver lelah, kapan mereka rajin, dan berapa rata-rata pendapatan mereka. Dengan data ini, mereka bisa menawarkan pinjaman di titik psikologis yang paling rentan, misalnya saat pendapatan sedang turun atau saat ada kebutuhan mendesak. Ini bukan lagi sekedar layanan perbankan, melainkan rekayasa perilaku atau behavioral engineering yang dibungkus dalam kemudahan finansial. Jadi kesimpulannya, apakah ini pemberdayaan atau perbudakan digital? Di satu sisi, ini adalah inklusi keuangan. Mitra ojol yang dulunya ditolak bank sekarang bisa punya motor baru atau modal usaha. Namun di sisi lain, ini adalah depensi sistematik. Mereka bekerja bukan lagi untuk menabung, tapi untuk melayani cicilan yang dipotong langsung dari keringat mereka sebelum mereka sempat menyentuhnya. Tragis ya? Menurut Anda, apakah regulator seperti OJK sudah cukup jeli melihat potensi perangkap utang dalam ekosistem tertutup seperti ini? Atau mereka masih terpesona oleh narasi digitalisasi UMKM? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di segmen berikutnya.